pertama ditampilkan SAM Control Panel versi 3.3.0 yang digunakan sebagai server lokal untuk menjalankan aplikasi berbasis web SAM. Ini berfungsi untuk membantu pengembangan website dengan menyediakan web server dan database dalam satu aplikasi. Pada bagian utama tampilan terlihat beberapa modul, di antaranya Apache dan MySQL. Apache berfungsi sebagai web server, sedangkan MySQL digunakan untuk mengelola database. Selanjutnya, untuk menjalankan server dilakukan dengan menekan tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Ketika tombol Start ditekan, sistem akan mulai menjalankan layanan tersebut. Setelah itu, di kiri bawah akan muncul Run. Nah, kita isi dengan cmd, setelah itu klik OK dan akan muncul Microsoft Windows. Setelah itu, kita perbesar terlebih dahulu. Selanjutnya, ketik cd c.2 /sam/mysql/bin, lalu klik Enter. Ketiklah MySQL _u root, klik Enter. Setelah mengetik perintah MySQL _u root, lalu menekan Enter, maka kita akan masuk ke MySQL Monitor yang ditandai dengan perubahan tampilan menjadi mode perintah MySQL. Setelah itu, ketik Create Database, perbankan 3, setelah itu Enter. Selanjutnya, untuk memastikan database dapat digunakan, kita bisa melihat daftar database dengan mengetik perintah show database, lalu tekan Enter. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan seluruh database yang tersedia pada MySQL. Setelah database berhasil ditampilkan, kita dapat memilih salah satu database dengan mengetik perintah misal use perbankan 3, kemudian tekan Enter. Jika database berhasil dipilih, maka akan muncul keterangan database change. Selanjutnya, ketik create table nasabah, buka kurung ID_nasabah, integer primary key, nama _nasabah, varchar, buka kurung 45, tutup kurung, not null, alamat _nasabah, varchar, buka kurung 255, tutup kurung, not null, tutup kurung, lalu klik Enter. Setelah itu, ketik perintah nasabah, kemudian menekan Enter. Perintah nasabah digunakan untuk melihat struktur tabel nasabah yang ada di dalam database. Setelah perintah dijalankan, akan ditampilkan beberapa kolom yang terdapat pada tabel nasabah, seperti nama file, tipe data, dan keterangan lainnya. Tampilan ini menunjukkan bahwa tabel nasabah telah berhasil dibuat dan siap digunakan. Selanjutnya, ketik create table cabang _bank, buka kurung kode _cabang, varchar, buka kurung 20, tutup kurung primary key, nama _cabang, varchar, buka kurung 45, tutup kurung, unique, not null, alamat _cabang, varchar, buka kurung 255, tutup kurung, not null, tutup kurung, klik Enter. Setelah itu, ketik cabang _bank, dan klik Enter untuk melihat tabel. Selanjutnya, kita akan membuat tabel rekening dengan script create table rekening, buka kurung nomor _rekening, integer primary key, kode _cabang, fk, varchar, buka kurung 20, tutup kurung, references cabang _bank,
buka kurung, kode underscore cabang, tutup kurung, on delete, cascade, on update, cascade, koma, pin varchar, buka kurung, 20, tutup kurung, default, tanda petik, 1234, tanda petik, not null, koma, saldo integer, default, kosong, not null, tutup kurung, titik koma. Klik enter. Setelah itu, ketikkan dex rekening titik koma, kemudian tekanlah enter. Perintah dex rekening digunakan untuk menampilkan kolom rekening yang ada di dalam database. Selanjutnya, ketikkan create table transaksi buka kurung nomor underscore transaksi serial primary key, ID underscore nasabah FK integer references nasabah buka kurung ID underscore nasabah tutup kurung on delete set null on update cascade, nomor underscore rekening FK integer references rekening buka kurung nomor underscore rekening tutup kurung on delete set null on update cascade, jenis underscore transaksi varchar buka kurung 20 tutup kurung default tanda petik debit tanda petik not null, tanggal date time not null default current underscore timestamp dan jumlah integer not null cek buka kurung jumlah kurang dari 20.000 tutup kurung titik koma. Klik enter. Script ini digunakan untuk membuat tabel transaksi, lalu ketikkanlah perintah dex transaksi, tekan enter, maka database akan memunculkan tabel transaksi. Setelah itu, kita akan membuat tabel nasabah underscore hash underscore rekening dengan script create table nasabah underscore hash underscore rekening buka kurung ID underscore nasabah FK integer references nasabah buka kurung ID underscore nasabah tutup kurung on delete cascade on update cascade, nomor underscore rekening FK integer references rekening buka kurung nomor underscore rekening on delete cascade on update cascade, primary key buka kurung ID underscore nasabah FK, nomor underscore rekening FK tutup kurung titik koma. Klik enter, ketiklah desk nasabah underscore hash underscore rekening titik koma untuk melihat hasil script ketikan menjadi tabel nasabah underscore hash underscore rekening. Selanjutnya, untuk mengecek agar kita mengetahui hasil pembuatan database, gunakanlah perintah show tables titik koma. Klik enter, maka akan muncul tabel hasil pembuatan database tadi. Kemudian kita akan menambahkan sebuah file baru pada tabel database dengan perintah add, di mana kita dapat mengetikkan script pada perintah yaitu alter table nasabah add tanggal underscore lahir date not null titik koma, klik enter. Selanjutnya kita perlu melihat struktur table dapat dilakukan dengan mengetik perintah dash nasabah titik koma, klik enter, maka akan muncul struktur dari tiap table. Setelah itu ketikkanlah perintah alter table nasabah modify tanggal underscore lahir varchar buka kurung 10 tutup kurung not null titik koma. Klik enter. Script ini digunakan untuk mengubah tipe data pada file tanggal underscore lahir menjadi varchar. Selanjutnya, kita perlu menghapus file atau nama kolom tanggal underscore lahir pada tabel nasabah agar kita tahu cara menghapus pada tabel database kita, yaitu dengan mengetikkan script alter table nasabah drop tanggal underscore lahir titik koma, klik enter. Setelah itu, ketikkan dex nasabah, klik enter pada perintah, maka kita akan dapat melihat proses pada tampilan kolom tanggal underscore lahir pada tabel sudah terhapus.
Selanjutnya, kita akan mengubah nama kolom dengan perintah change. Ketikkanlah script alter table nasabah change nama underscore nasabah, nama varchar, buka kurung 50 tutup kurung, titik koma, klik enter, lalu dash nasabah, klik enter. Pada kolom null field nama akan berubah menjadi yes. Terakhir ialah mengubah nama table pada database MySQL. Ketikkanlah alter table nasabah rename to nsb titik koma, klik enter. Untuk melihat prosesnya, ketikkanlah perintah dash nasabah, klik enter. Maka database akan otomatis membaca dan mengategorikan sebagai error. Jika kita mengetikkan lagi pada perintah dengan script dash nsb, maka database akan merespon dan kita dapat melanjutkan pengerjaan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada bagian memahami SQL, struktur query language, DDL, data definition language, dan DML, data manipulation language. Pada perintah selanjutnya, kita akan menambahkan data pada tabel nasabah dengan perintah insert. Untuk scriptnya yaitu insert into nsb values buka kurung 1, tanda petik Maulana, tanda petik koma, tanda petik Bandung, tanda petik tutup kurung, buka kurung 2, tanda petik Malik, tanda petik tanda petik Bekasi, tanda petik tutup kurung, buka kurung 3, tanda petik Rahmat, tanda petik tanda petik Martapura, tanda petik tutup kurung, buka kurung 4, tanda petik Adit, tanda petik tanda petik Banjarmasin, tanda petik tutup kurung, buka kurung 5, tanda petik Firman, tanda petik tanda petik Banjarmasin, tanda petik tutup kurung, titik koma, klik enter. Lalu agar dapat menampilkan isi pada tabel nasabah diperlukan perintah select. Pada perintah selanjutnya, ketikkanlah perintah select bintang from nsb titik koma. Klik enter, maka akan muncul tampilan tabel ID nasabah, nama dan alamat nasabah seperti pada di video tersebut. Setelah itu, kita akan mengubah data table dengan perintah update. Pada perintah, ketikkanlah script update nsb set alamat underscore nasabah sama dengan tanda petik Banjarbaru, tanda petik where id underscore nasabah 2 titik koma. Klik enter, maka pada layar database akan menampilkan update pada kolom ID nasabah nomor 2 yang sebelumnya Bekasi berubah menjadi Banjarbaru. Selanjutnya, saya ingin menghapus salah satu dari tabel dengan menggunakan perintah delete. Pada perintah, ketikkanlah script delete from nsb where id underscore nasabah sama dengan 1 titik koma. Untuk melihat progres, ketikkanlah select bintang from nsb, maka di layar akan ditampilkan id nasabah 1 sudah dihapus. Untuk menampilkan file tertentu, ketikkanlah select bintang from nsb where alamat underscore nasabah sama dengan tanda petik Banjarbaru, tanda petik titik koma, klik enter. Pada layar akan muncul keterangan salah satu nasabah yang berasal dari Banjarbaru sesuai dengan skrip perintah tadi. Lalu untuk menampilkan isi tabel berdasarkan nama, pada perintah select bintang from nsb where nama sama dengan tanda petik Adit, tanda petik titik koma, klik enter. Pada layar maka akan muncul nama nasabah yang saya ketikkan pada skrip, akan muncul filenya pada layar. Selanjutnya, saya ingin menampilkan berdasarkan urutan alfabet dari Z ke A. Ketikkanlah select bintang from nsb order by nama underscore nsb dash titik koma, klik enter. Lalu layar akan menampilkan urutan nama nasabah dari urutan alfabet terakhir yang diurut paling atas. Setelah itu, saya ingin menampilkan berdasarkan urutan alfabet dari A ke Z. Ketikkanlah select bintang from nsb order by nama underscore nsb asc titik koma,
Klik Enter, lalu layar akan menampilkan urutan nama nasabah dari urutan alfabet paling awal yang di urut paling atas. Selanjutnya, saya ingin menampilkan cukup hanya satu kolom pada tabel. Pada perintah, saya akan mengetikkan select NSB titik nama from NSB titik koma. Klik Enter, maka akan muncul tampilan tabel hanya kolom nama nasabah saja. Terakhir, saya ingin melakukan pencarian berdasarkan awal kata. Pada kolom perintah akan saya ketikkan select bintang from NSB where nama like tanda petik m tanda persen tanda petik titik koma. Klik Enter, lalu layar akan menampilkan file keterangan yang berawal dari kata berhuruf M persen. Atau saya ingin melakukan pencarian nama berawal huruf A, maka skrip tadi yang sebelumnya berhuruf M bisa diubah menjadi huruf A. Untuk menutup aplikasi, ketikkanlah by pada perintah klik Enter, otomatis aplikasi akan menutup skrip perintah.